Pada malam tadi pembahasan kita sudah sampai kepada hak-hak istri terhadap suami. Ada 4 poin, dan poin yang keempat adalah si suami wajib menafkahi istri dan anak-anaknya bila punya kemampuan. Dan apabila si suami kikir, padahal dia punya harta, tapi tidak mau memberikan nafkah yang mencukupi, maka si istri boleh mengambil harta suaminya secara diam-diam, sekedar untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan anak-anaknya, sebagaimana dalam hadis Hindun yang sudah kita bahas. Apabila seorang suami sudah memberikan hak-haknya kepada istri secara sempurna, lalu suaminya melihat si istrinya ini tetap membangkang, menyakiti suaminya, maka wajiblah dibina, dididik, dinasihati. Dan kalau si istri tetap terus-menerus dalam perbuatan jeleknya dan tidak mau mentaati suaminya terhadap perintah-perintah suaminya yang ma'ruf, maka istri seperti itu disebut istri yang nusuz. Nusuz itu perbuatannya, pelakunya disebut nashiz. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa 34, wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan mereka akan berbuat nusuz, maka didiklah mereka dan pisahlah mereka dari tempat tidur dan pukullah mereka. Maka apabila mereka telah mentaati kamu, maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyalahkan mereka. Sungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Imam Syafi'i rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata, wa fi dzalika dilalatun ala ikhtilafil mar'i fima tu'atabu fihi wa tu'aqabu 'alaihi. Fa idza ra'a minha dilalah ala al-khawf min fi'lin wa qawlin wa'adha, fa in abadat nusuzan hajarah, fa in aqamat alaihi darabah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, di dalam ayat ini ada dilalah, ada petunjuk tentang menyelisihinya seorang wanita dalam hal-hal yang tercela dan dalam hal-hal yang harus diberikan sanksi. Maka apabila seorang suami melihat tanda-tanda kekhawatiran, baik perbuatan ataupun ucapan si istri, khawatir nusuz, maka si suami harus mendidiknya, menasihatinya. Kalau sudah nyata-nyata nusuz, maka si suami harus meninggalkannya dari tempat tidur, bukan meninggalkan kabur. Dan apabila si istri itu malah menentangnya, maka si suami harus memukulnya. Nabi SAW pernah mewasiatkan untuk tidak memukul istri, tapi kemudian membolehkan untuk kedua kalinya. Ini berdasarkan sebuah hadis Iyas bin Abdullah bin Abi Dzubab secara marfu. Nabi SAW menyatakan, la tadribu ima Allah, janganlah kalian pukul para wanita, hamba-hamba Allah.
فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن نساء ذعرن على أزواجهن فرخص في ضربهن فأطاف بآل محمد نساء كثيرون يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم. Setelah kata Nabi SAW, jangan kamu pukul wanita para hamba-hamba Allah, maka datanglah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya para wanita Za'irna itu kabur dari meninggalkan suaminya, dan nusuz, kabur dari suaminya, meninggalkan rumah. Maka Nabi SAW memberikan rukhsah boleh memukul mereka. Maka datanglah para wanita banyak mengelilingi rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengeluhkan tentang suami-suami mereka. Kata Rasul sallallahu laisa ulaika bi khiyarikum, mereka itu bukanlah orang-orang terbaik kamu, orang-orang yang terbaik di antara kalian. Hadis ini sahih riwayat Imam Abu Daud, Ibnu Hibban, Ad-Darimi, Asy-Syafi'i, Ibnu Hibban dan yang lain-lainnya. Makna za'irna artinya nafarna wa nashazna. Za'irna itu artinya lari dan nusuz. Ini dihikayatkan oleh Abu Ubaid dalam Gharibul Hadits juz pertama halaman 85 dari Al-Asma'i. Nabi SAW yang menyatakan laisa ula bi khiyarikum, mereka itu bukanlah orang-orang yang baik, fihi isyaratun ila adamil qaswa fi dharb, ay alladhina laysa alladhina yadribuna azwajahum darban mubarrahan hum khiyarukum. Di dalam hadis tadi terdapat isyarat tentang tidak bolehnya memukul dengan keras, yaitu maksud hadis ini orang-orang yang memukul istri-istrinya dengan pukulan yang menyakitkan, mereka itu bukanlah orang-orang baik. Diperkuat lagi dengan sabda Nabi SAW, wadribuhunna darban ghairu mubarrah, pukullah para istri itu dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Ghair mubarrah artinya ghair syak, sebagaimana dinyatakan oleh Al-Imam Ibnu Athir dalam An-Nihayah juz 1 halaman 113, artinya tidak menimbulkan rasa sakit. Juga ditunjang dengan hadis lain yang sahih dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad dan yang lainnya. Nabi SAW menyatakan, la yajlidu ahadukum imra'atahu jaldal abdi thumma yujami'uha fi akhiril yaum. Janganlah salah seorang di antara kalian memukul, mendera istrinya seperti mendera hamba sahaya, lalu menggaulinya pada malam hari. Ini menunjukkan tidak boleh memukul istri dengan pukulan yang menyakitkan, kecuali memukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan sebagaimana sudah dijelaskan kemarin. Dan apabila si suami terdesak harus memang memukul istrinya, maka jauhilah dari memukul wajah. Jangan sampai memukul wajah, karena memukul bagian wajah adalah haram. Banyak hadis tentang hal ini. Di antaranya Nabi SAW menyatakan, la tadribil wajha wa la tuqabbi wa la tahjur illa fil bait. Janganlah kalian pukul wajah, jangan tuqabbi, jangan menjelek-jelekan, si hitam, si jeding dan seterusnya. Dan wala tahjur illa fil bait, janganlah kamu tinggalkan istri, kamu pisah istri kecuali masih di dalam rumah. Jadi ketika meninggalkan istri, memisahkan tempat tidur saja, tidur di kursi lah.
atau di kamar lain yang tidak sekamar dengan istri. Hanya harus kuat mental dari nyamuk umpamanya. Juga dalam hadis lain, idza daraba ahadukum falyajtanibil wajha wa la yaqulanna ahadukum qabbahallahu wajhak fa inna Allah ta'ala khalaqa Adam ala suratihi. Kata Nabi SAW, apabila salah seorang di antara kamu memukul, jauhilah memukul wajah. Dan janganlah salah seorang di antaramu berkata, qabbahallahu wajhak, semoga Allah menjelekkan rupamu, karena sungguhnya Allah telah menciptakan Adam dalam bentuknya. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan bagaimanapun marahnya seorang istri kepada suami, tidak boleh si istri meminta talak, meminta cerai kepada suami seperti yang diajarkan oleh Ajhazatul I'lam Al-Fajirah Linnas. Ajhaz itu media elektronik atau media cetak yang fajirah. Baik media elektronik itu radio, video, TV, media cetak, koran, majalah yang memuat kisah-kisah perceraian para artis, para pejabat, orang-orang terkenal, itu mengajarkan perceraian, tuntutan cerai seorang istri kepada suami. Jangan seperti itu yang diajarkan oleh mereka. Kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan terhindar dari hal itu. Kalau seorang istri menuntut cerai dari suami, maka haram bagi istri itu bisa mencium baunya surga. Sebagaimana dalam sebuah hadis, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaq min ghairi ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Siapa saja wanita yang meminta cerai dari suaminya tanpa ba's, tanpa dizalimi oleh suaminya, maka haram bagi wanita itu mencium baunya surga. Hadis ini sahih riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lain-lainnya. Maksud min ghairi ba'sin, tanpa dizalimi, ini satu keluasan bagi istri sehingga si suami tidak bisa sewenang-wenang berbuat lalim kepada istri. Sebaliknya istri pun tidak bisa berbuat sewenang-wenang menuntut tolak kepada suami tanpa alasan. Ini menunjukkan bahwa meminta cerai sesuatu yang sangat terlarang. Bagi para wali hendaklah membimbing putrinya, mengajarinya bagaimana cara berbuat kepada suaminya, dan memberikan motivasi untuk mengasihi, mencintai dan berbuat baik kepada suaminya. Berdasarkan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia menyatakan, wa kunna ma'syara Quraisyin naghlibu nisa'ana falamma qadimna 'ala al-ansar idahum qaumun taghlibuhum nisa'uhum fatafiqa nisa'una ya'khudna min adabi nisa'il ansar fasakhibtu ala imraati faraja'atni fa'ankartu an turaji'ani qalat walima tunkir an uraji'aka fawallahi inna azwajan nabi sallallahu alaihi wasallam la yuraji'nahu wa inna ihdahunna la tahjuruhu al-yawma hatta al-layla fa'afza'ani dhalika faqultu laha qad khaba man fa'ala dhalika minhunna thumma jama'tu alayya thiyabi fanazaltu fadakhaltu ala Hafsa faqultu laha ay Hafsa atughadibu ihdakunna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta al-layla al-yawma hatta al-layla qalat na'am
Faqultu qad khibti wa khasarti afata'minina ay yaghdiballahu li ghadabi rasulih sallallahu alaihi wasallam fatahliki la taqtathirin nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa la turaji'ihi fi syai'in wa la tahjurihi wasalini ma badalaka. Kata Umar ibn Khattab radhiyallahu an, kami orang-orang Quraisy itu mendominasi kaum wanita, bisa ngatur, dominan peranannya mengatur istri dan istri taat. Ketika kami pindah ke Madinah, ke Ansor, kami temukan Ansor itu orang-orang yang dikalahkan oleh istri-istri mereka. Istrinya lebih dominan. Maka jadilah para istri-istri kami mengambil adab kebiasaan bangsa Ansor, yaitu berani kepada suami. Suatu ketika aku membentak istriku, dia balas membentak. Fa'angkartu an turaji'ani, aku mengingkari balasan dia. Kenapa malas membentak? Kata istrinya, kenapa kamu mengingkari aku membentak kamu? Demi Allah, sesungguhnya istri-istri Nabi SAW pun membalas bentakannya. Dan sesungguhnya salah seorang di antara istri-istri Nabi SAW meninggalkan Nabi pada hari ini sampai malam. Meninggalkan, masih di rumah tapi ya tidak tidur bareng sama Nabi SAW. Hal ini mengejutkan aku, kata Umar. Lalu aku berkata kepada istriku itu, kata Umar, sungguh rugi orang atau istri-istri Nabi yang melakukan demikian. Lalu aku kumpulkan pakaianku, lalu aku keluar rumah, aku masuk menemui Hafsah. Hafsah ini adalah putrinya, putri Umar bin Khattab dan istri Nabi SAW sebagaimana kisahnya sudah dijelaskan. Lalu aku berkata kepada Hafsah, hai Hafsah, apakah engkau marah? Apakah salah seorang di antara kalian, di antara istri Nabi marah kepada Nabi SAW pada hari ini sampai malam? Kata Hafsah, ya. Maka aku berkata, khibti wa khasarti, engkau binasa engkau. Apakah engkau merasa aman dari murka Allah karena kemurkaan Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu kalian binasa? Jangan kalian menuntut banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jangan kalian membalikan perkataan Nabi dalam satu hal pun, dan jangan kalian Nabi sallallahu alaihi wasallam wasallini ma bada'alak, maka tanyakan kepadaku apa yang kejadian yang menimpa. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengisahkan kisah ini dalam sebuah hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, At-Tirmidzi dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih.